Alshinta News and Talk. Kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Melawarman, Tembalang, Semarang diakibatkan motif sakit hati pelaku terhadap korban. Pelaku H, yang merupakan karyawan korban, mengaku kerap kali mendapatkan perlakuan keras dari korban, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidup korban. H juga mengaku puas setelah mengeksekusi sang majikan dan menutupi mayat korban dengan coran semen di samping toko depo air minum isi ulang milik korban. Bagaimana kronologi selengkapnya? Kita akan jumpai Kasubdit 1 Unit Idik 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, Ibda Dimas Prawira Pratama, SRK. Alshinta News and Talk. Pak Dimas, bisa diceritakan kembali sebenarnya dari kesaksian atau dari keterangan pelaku ini sebenarnya bagaimana kronologi pembunuhan ini, Pak? Baik, jadi untuk kronologi penemuan kasus penemuan mayat di depo air Tembalang ini, awal mulanya kami menerima laporan dari masyarakat pada hari Senin sekiranya pukul 12.30 tentang adanya mayat di salah satu depo pengisian air di daerah Kecamatan Tembalang. Kemudian kami dari Polrestabes Semarang langsung menuju ke TKP, kemudian kami melaksanakan olah TKP dan juga memeriksa saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian setelah dari hasil pemeriksaan, kami mendapatkan informasi bahwa ada salah satu karyawan dari tempat tersebut yang izin pulang setelah ditemukannya, sebelum ditemukannya mayat tersebut. Kami dengan segera langsung bergerak menuju ke Kabupaten Banjarnegara. Di sana kami juga berkoordinasi dengan Polres Banjarnegara untuk mencari tersangka. Kami juga sempat mendatangi rumah tersangka. Di sana kami bertemu dengan orang tuanya, kemudian dengan saudara-saudaranya. Tapi tersangka ini ternyata sudah 6 bulan lebih tidak komunikasi dengan sanak saudaranya. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa tersangka ini singgah atau menginap di tempat temannya. Kemudian akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekiranya pukul 16.30 kami melaksanakan penangkapan terhadap tersangka di Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara. Begitu, Pak. Prosesnya sebenarnya tidak terlalu lama ya. Kepolisian bisa menyimpulkan si tersangka ini bisa menjadi pelaku ini, si MH ini bisa menjadi pelaku ini, apa alasannya? Karena berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang kita dapatkan, ada juga tempat angkringan di sebelah dari TKP itu, kami memeriksa saksi, dia menceritakan bahwa tersangka ini cerita dengan saksi tersebut bahwa telah menghabisi nyawa bosnya dari tempat depo pengisian air tersebut, Pak. Iya. Dari kejadian ini sempat ya beredar di media sosial jika si pelaku ini, tersangka ini kemudian merasa tidak menyesal atas kejadian yang dilakukannya. Ini bagaimana, Pak Dimas? Betul. Untuk tersangka ini saat kami lakukan pemeriksaan memang sempat menyebutkan bahwa tersangka ini tidak menyesal atau merasa puas setelah menghabisi nyawa korban. Kemudian pada saat kami tanyakan lagi, ternyata latar belakang tersangka melaksanakan pembunuhan ini adalah sakit hati karena memang tersangka ini bekerja di tempat korban kurang lebih selama 1 bulan. Dalam 1 bulan itu tersangka beberapa kali mengaku mendapat perlakuan kekerasan fisik dengan tangan kosong dan juga perkataan yang menyakiti hati tersangka gitu. Baik. Ini jadi perlakuan fisik yang dilakukan sempat jadi korbannya sempat main tangan selaku bosnya si tersangka ini sempat main tangan kepada tersangka begitu atau bagaimana? Ya, betul, Pak. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka ini pada saat kerja
semisal ada kekurangan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, korban ini seringkali menggunakan kekerasan fisik untuk menegur tersangka, begitu Pak. Begitu. Jadi ada dendam dalam hati sehingga kemudian melakukan aksi pembunuhan ini ya. Betul. Kok sampai ini ya, Pak Dimas ya, sampai ada upaya, ada kejadian sampai melakukan mutilasi begitu? Bagaimana itu? Kalau itu mungkin berangkat dari niatnya tersangka sendiri, mungkin kita tidak mungkin dia memiliki perasaan dendam, karena memang tersangka karena dengan korban ini sudah cukup lama, lebih dari sebulan, karena di tempat kerja sebelumnya juga sudah mengenal korban, kemudian berpindah menjadi pegawainya korban. Nah, setelah itu tersangka menyampaikan bahwa baru tahu kalau misalkan sifat aslinya korban itu ternyata seperti itu, gitu. Ini korban berarti orang mana, Banjar ya, berarti ya? Pelaku maksudnya, tersangkanya Banjarnegara ya. Betul. Kalau pelaku sendiri ini dari namanya seperti orang Medan ya, orang Batak ya Pak? Betul, korbannya Pak. Korbannya ya, orang Batak ya korbannya. Betul. Ada informasi yang kami terima ya, kami menerima informasi juga ini yang Ormas Pemuda Batak Bersatu menyampaikan ada dugaan bahwa Muhammad Hussein ini bukan pelaku utama pembunuhan Irwan Huta Galung ini Pak. Ini bagaimana Pak merespon dari pernyataan dari Ormas Pemuda Batak Bersatu ini Pak? Untuk kami dari Polrestabes Semarang sampai saat ini masih menetapkan Muhammad Hussein itu sebagai pelaku utama dan belum ada pelaku lain dari kejadian ini, gitu Pak. Begitu ya. Setelah ini berarti masih ada pendalaman lagi atau nanti langsung akan penanganan terhadap MH ini Pak? Betul, setelah ini masih ada pendalaman lagi terhadap saksi-saksi, kemudian juga kita nanti akan melakukan prarekonstruksi di TKP, kemudian nanti juga akan dilaksanakan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka, begitu Pak. Baik, jadi masih panjang ya. Kalau ancaman hukuman apa nih yang diberikan kepada tersangka? Untuk tersangka sementara kami jatuhkan kami terapkan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Baik, terima kasih ya Pak Dimas Prawira sudah berbincang bersama El Sinta ya. Selamat siang Pak Dimas. Selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kasubnit 1 Unit Idik 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, Ibda Dimas Prawira Pratama STRK. El Sinta Semarang News and Talk.